Perkenalkan, saya Denny Gusniman. Saya CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Pasir Kuda. Di kegiatan ini saya berperan sebagai supervisor atau pengamat. Ini rekan saya. Saya Cica Aristia, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 5 Pasir Kuda. Pada kesempatan hari ini saya sebagai coach. Dan rekan saya Tariana, CGP Angkatan 9 asal SD Negeri Cingbin 1. Dan pada kesempatan ini saya sebagai coach. Assalamualaikum Bu Cica. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, luar biasa sekali. Alhamdulillah ya. Terima kasih Bu Cica sudah hari ini. Katanya Bu Cica hari ini mau melaksanakan coaching ya? Ya betul sekali Pak. Dengan rekannya. Nah, sebelum melaksanakan coaching, saya sebagai pengamat ya di kegiatan coaching ini ingin menyampaikan beberapa pertanyaan ya ke Ibu. Yang pertama nih pertanyaannya, kira-kira Ibu ingin saya membantu mengembangkan potensi di bagian mana dalam kegiatan coaching ini? Ya, yang saya ingin dapat bantuan dari Bapak, kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu pada identifikasi masalah Pak. Kemudian juga pada pertanyaan-pertanyaan supaya saya bisa mengelola pertanyaan tersebut dengan berbobot Pak. Oh begitu ya. Jadi ada dua ya yang ingin dibantu dikembangkan gitu ya. Nah untuk yang kedua, nanti di kegiatan coachingnya kira-kira yang harus diamati itu yang di bagian mana kira-kira? Ya, pada umumnya Pak, saya menginginkan Bapak mengamati secara keseluruhan, namun dititik beratkan pada permasalahan yang akan dipecahkan nanti bersama coaching. Ya baik, mudah-mudahan ya saya nanti mungkin akan mengamati secara keseluruhan dengan istilahnya kehadiran penuh ya untuk mengamati jalannya coaching. Dan ini yang terakhir ya sebelum kita ke pelaksanaan coaching. Nah, kira-kira bagaimana harapan Ibu terkait pelaksanaan observasi bersama ini? Ya, pada kesempatan ini harapan saya dapat melaksanakan coaching dengan lancar, dengan baik, dan bisa membantu coach dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah-masalah yang ada pada coaching. Baik ya. Mudah-mudahan ya coachingnya berjalan lancar. Mungkin itu ya untuk kita diskusi sebelum coaching ya. Sekarang silakan Ibu melaksanakan coaching dengan coachingnya, nanti saya akan mengamati. Terima kasih ya Ibu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Tariana. Waalaikumsalam Ibu Cica. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik kabarnya Bu. Sebaliknya Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah pada hari ini saya baik-baik saja Pak. Ya. Nah kemarin Bapak kan sudah ngobrol dengan saya, katanya Bapak ingin ada obrolan terhadap saya. Kiranya bagaimana Pak ya? Oh iya Bu, kiranya saya kemarin menelpon Ibu meminta waktu untuk ngobrol ya, karena saya ada banyak permasalahan juga Bu di sekolah ya. Barangkali Ibu dapat membantu untuk memecahkannya. Ya insya Allah Pak. Nah bagaimana Pak, ada permasalahan apa ya? Ya pasalnya gini Bu, saya tuh sebagai guru kelas ya, guru kelas di sekolah itu ternyata ada siswa saya yang jarang ke sekolah Bu. Oh jarang ke sekolah. Nah kira-kira menurut Bapak itu kenapa ya? Ya itu Bu, yang pertama mungkin siswa itu kenapa tidak masuk sekolah, itu jarang sekali Bu, jarang sekali masuk sekolah. Dan apakah mungkin permasalahannya tahu sama temannya atau sama keluarganya? Jadi saya belum sampai alasan tuh menanyakannya gimana tuh menurut Ibu. Oh begitu. Oh iya, biasanya sih memang siswa ada juga ya yang seperti itu. Di setiap sekolah pasti ada kejadian-kejadian seperti itu. Nah menurut Bapak sendiri bagaimana ya kira-kira menanggapi siswa seperti itu Pak?
mungkin ya Bu, lebih baik kita tanya terlebih dahulu ya kepada siswa biar mengetahui permasalahannya Bu, gitu ya. Oh iya, sebelumnya saya bertanya dulu nih Pak, bagaimana kira-kira tujuan Bapak inginnya siswa itu seperti apa? Nah, inginnya Bu, siswa tersebut rajin seperti siswa-siswa yang lain Bu, rajin ke sekolahnya karena memang siswa tersebut ininya agak lumayan Bu prestasinya. Karena saya merasa sayang sekali kan sekolahnya sering bolos gitu kan, tapi prestasinya siswa tersebut bagus Bu di kelas. Oh Gitu. iya. Nah, mungkin Ibu bagaimana ya kalau gini, saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada siswa ya, apa yang permasalahan yang dihadapi siswa, apakah ada masalah sama teman-temannya di kelas atau ada permasalahan di keluarganya ya. Kalau bagaimana kalau begitu Ibu? Oh, itu sangat bagus Pak. Ya, itu langkah-langkah yang awal untuk Bapak lakukan itu bagus sekali. Nah, setelah itu seperti apa? Nanti Bapak akan melakukan apa lagi Pak? Ya setelah nanti kalau setelah mengetahui permasalahan siswa tersebut, yaitu di pertama mungkin pendekatan personal kepada siswa, ditanya apa masalahnya gitu kan, apakah saya mungkin sebagai guru kelasnya bisa membantu, terus mudah-mudahan si siswa tersebut jadi rajin ke sekolahnya, bagaimana ya. Ya, itu bagus sekali Pak, langkah yang bagus. Nah, kalau mungkin misalkan langkah tersebut tidak bisa sudah dilakukan tetapi siswa tersebut masih melakukan hal seperti itu, masih bolos sekolah. Nah, kemudian Bapak akan melakukan atau kolaborasi dengan bagaimana caranya lagi gitu, dengan melakukan kolaborasi misalkan seperti apa yang akan dilakukan oleh Bapak begitu. Oh iya Bu ya, banyak Bu, ingat Bu, memang gini lah, ada hikmah juga karena saya kemarin menelpon itu ingin ada solusi Bu. Iya, Ibu ini gak apa kalau begini ya Bu ya, setelah siswa dipanggil atau tahu permasalahannya, saya akan berkolaborasi juga dengan kepala sekolah Bu. Ya. Nah, saya mengetahui atau membimbing siswa tersebut ya, kolaborasi dengan kepala sekolah atau mereka sejawat ya, untuk mengetahui atau membimbing siswa tersebut supaya rajin ya Bu ya. Ya, itu bagus sekali Pak, bagus sekali. Kita tentunya harus lapor ke atasan intinya ya Pak. Kolaborasi bagus sekali dengan rekan sejawat ataupun dengan wali kelasnya misalkan ya Pak, agar siswa tersebut mudah-mudahan tidak seperti itu lagi. Nah, kalau seperti itu sudah dilakukan, nah kira-kira setelah itu apa tindakan yang akan dilakukan Bapak? Ya Bu, ya tindakan yang saya akan membimbing siswa tersebut Bu, membimbing supaya siswa jadi rajin ya dari sekolahnya, karena saya Bu prestasinya bagus siswa tersebut. Nah terus gini Bu, si siswa tersebut Bu selain dari jarang sekolah, memang siswa terus agak-agak nakal juga Bu, itu tuh siswa tuh. Oh begitu ya. Ya, agak-agak nakal. Bagaimana Bapak mengatasinya Pak? Ya karena mungkin siswa tersebut kena terpengaruh dengan keadaan zaman juga mungkin Bu, siswa tersebut melihat pakaiannya agak-agak juga preman gitu Bu, kalau ke sekolah tuh tidak menampakkan sebagai seorang siswa juga seperti itu ya, gimana ya Bu? Oh iya. Nah kira-kira kalau Bapak sebagai guru, apa yang Bapak lakukan supaya siswa tersebut tidak berpakaian seperti itu atau mencerminkan seorang siswa? Nah, apa yang harus dilakukan Bapak? Oh iya ya, dan nanti gimana ya Bu ya kalau begini ya, saya akan mendekati atau mengunjungi orang tuanya, mengetahui keluarganya, latar belakang keluarganya, bisa ya? Oh iya bisa, kalau seperti itu bagus juga Pak. Saya dulu juga pernah melakukan home visit kepada salah satu siswa. Nah itu juga dilatar belakangi oleh orang tua yang kemudian kita jadi tahu Pak, mengapa siswa tersebut berkelakuan atau bersifat seperti itu, karena ada latar belakang orang tua. Itu bagus sekali Pak, sangat bagus untuk dilakukan oleh Bapak.
Jadi Bapak sudah agak-agak tercerahkan atau ada solusi yang Bapak sendiri pecahkan sendiri gitu? Oh, iya Bu. Ya ada Bu, sekarang yang memang ya harus didekati baik kepada siswanya atau langsung kepada orang tuanya juga, itu bisa Bapak membantu juga ya. Terus kalau diketahui sama keluarganya, mungkin lingkungannya juga berpengaruh juga ya, seperti itu. Karena kita harus mengetahui mungkin ya Bu ya, didekati orang tuanya, diajak ngobrol ke keluarganya, baik siswanya juga, itu udah pasti ya Bu ya, diajak ngobrol, cari tahu permasalahan secara intern siswa ya. Terus setelah itu saya akan mengadakan kunjungan kepada orang tua, mengetahui kondisi atau latar belakang orang tuanya juga ya. Iya, betul sekali apa yang diutarakan oleh Bapak atau yang direncanakan oleh Bapak dengan beberapa tahap yang tadi sudah lumayan runut, itu bagus sekali Pak. Ya, Bapak melakukan tahapan-tahapan tersebut atau merencanakannya, menurut saya itu sudah bagus sekali Pak. Ya. Iya. Oh iya Bu ya, alhamdulillah Bu, setelah ngobrol sama Ibu ini ketahuan ini solusinya Bu. Memang pendekatan mahasiswa itu banyak macam-macam ya, tidak dengan pelajaran dulu kita harus mendekati ke siswanya gitu ya. Lalu ada di samping kepada siswa, terus kepada orang tuanya, lingkungannya kita harus mengetahui ya. Ya, intinya Bapak akan mengidentifikasi masalah siswa tersebut dari berbagai hal seperti itu Pak. Ya betul. Ya. Bagus sekali Pak. Nah, saya ingin tahu Pak, rencana tindak lanjut dari semua yang Bapak tadi rencanakan itu kira-kira Bapak akan seperti apa melaksanakannya? Ya, tindak lanjutnya mungkin Bu, karena sebentar lagi mungkin siswa akan menghadapi PAS atau penilaian otomatis, ya secepatnya akan saya laksanakan Bu, karena kalau terlambat sayang juga kepada siswa gitu kan. Kalau dia tertinggal ya gitu kan, secepatnya lebih baik, lebih cepat, lebih bagus ya Bu ya. Ya betul sekali Pak, itu bagus sekali Pak, karena siswa tersebut mempunyai bakat dan minat yang lumayan bagus, maka Bapak memang harus mengembangkan kompetensinya agar lebih baik seperti itu. Ya. Oh ya, ada lagi Bu, selain tadi siswa yang jarang masuk sekolah, ada juga Bu siswa itu di kelas tuh keadaannya gimana ya, kalau siswa itu sering bolos, sering apa tindakannya gaduh di kelas tuh, apa ya mengganggu teman-temannya. Iya, jadi mengganggu teman yang lain. Teman yang lain. Ya. Oh, kira-kira Bapak inginnya siswa itu bagaimana ya? Ingin saya siswa tersebut seperti layaknya siswa Bu, tidak di kelas tidak gaduh, tidak mengganggu terhadap teman yang lain yang fokus belajar gitu. Gimana ya? Ya, nah saya bertanya lagi ya kepada Bapak, metode-metode yang telah diterapkan Bapak bagaimana kira-kira di kelas? Oh iya ya Bu ya, lupa kalau metode yang akan saya terapkan mungkin gimana kalau memakai metode secara sistem belajarnya ya Bu ya, menggunakan atau sistem berkelompok dan menggunakan metode yang menyenangkan terhadap siswa, menggunakan pembelajaran yang menggunakan IT mungkin bisa juga ya, karena siswa tersebut kalau belajarnya menyenangkan mungkin tidak gaduh juga ya. Iya betul sekali, itu Bapak sudah tahu solusinya dari permasalahan Bapak. Itu betul sekali Pak, di mana kita harus melaksanakan pembelajaran dengan metode yang menarik agar siswa tersebut menarik perhatian dalam pembelajaran, itu betul sekali. Oh, iya. Ya, itu saya mungkin Bu baru ingat karena ya oleh Ibu diingatin metode pembelajaran yang mendukungnya. Iya betul sekali Pak. Bapak memang tadi sudah tercerahkan dengan pada metode pembelajaran mungkin yang harus dirubah atau digunakan sebagaimana mestinya atau menyesuaikan dalam pembelajaran. Iya ya, metode pembelajaran ya Bu ya. Bagaimana kalau misalkan pelajarannya kan supaya tidak membosankan Bu, supaya membosankan, banyaknya bermain gitu kan, siswa sekolah dasar masih senang-senangnya bermain. Bagaimana kalau pembelajaran diselingi permainan-permainan
itu bagaimana ya Bu ya? Bagus Pak, itu bagus sekali bermain namun dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran. Oh iya ya. Atau juga ice breaking boleh Pak, itu bagus sekali. Karena pembelajaran menyenangkan lah itu ya, apalagi mungkin ya Bu sekarang kurikulum merdeka ya sudah dikaitkan antara bermain dan belajar ya, supaya siswa itu tidak merasa bosan ya. Ya, di dalam pembelajaran ya betul sekali Pak. Iya, Ya Bapak sudah tahu solusinya terhadap permasalahan-permasalahan yang diungkapkan Bapak. Alhamdulillah ya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak bisa mengimplementasikannya secepatnya sesuai dengan rencana Bapak. Iya. Alhamdulillah Bu, setelah saya ngobrol dengan Ibu, permasalahan-permasalahan yang ada di benak saya atau di pikiran saya terhadap yang berkaitan dengan penanganan siswa yang agak kompleks juga mungkin ya di siswa sekolah dasar itu merasa plong Bu, merasa lega, dan saya mendapatkan solusi-solusi yang akan saya terapkan nanti. Ya, alhamdulillah Pak. Bapak juga dengan mengobrol seperti ini kan Bapak jadi saling berbagi permasalahan, Bapak juga jadi plong. Kemudian itu juga bentuk tanggung jawab sebagai guru. Bapak sebagai guru melakukan atau cara-cara untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada pada siswa-siswa kita semua ya Pak ya. Iya. Ya Bu, terima kasih Bu atas waktunya mau mendengarkan isi hati saya, curhatan saya tentang siswa yang dihadapi ya. Jangan bosan-bosan Bu, nanti suatu waktu kalau ada permasalahan saya akan ngobrol lagi sama Ibu untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusi bagaimana cara memecahkan masalah tersebut ya Bu ya. Ya, sama-sama Pak. Saya juga jadi belajar banyak dari Bapak ya. Kita saling belajar dalam kegiatan-kegiatan seperti ini Pak. Sama-sama belajar intinya ya Pak ya. Ya terima kasih ya Bu ya, atas waktunya. Mohon maaf atas waktu yang Ibu luangkan, dan jangan bosan-bosan ya Bu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, tadi sudah melaksanakan coaching ya, terhadap coachingnya. Nah, kira-kira nih bagaimana Ibu menilai performa Ibu selama melakukan coaching tadi? Ya, saya menilai kegiatan coaching yang tadi saya laksanakan, saya merasa cukup baik, namun belum terlalu puas Pak terhadap apa yang saya lakukan coaching tadi, seperti itu Pak. Nah, kira-kira yang membuat Ibu merasa ada yang belum puas itu kenapa Bu? Ya, dalam melaksanakan coaching tadi saya kurang keterampilannya masih kurang Pak. Saya rasa saya masih perlu berlatih banyak lagi dalam melaksanakan coaching, atau saya juga sebagai coach harus banyak belajar lagi, mencari referensi lagi, baik dari YouTube ataupun saya harus banyak membaca agar saya dapat meningkatkan kompetensi keterampilan sebagai coach untuk memecahkan masalah coaching gitu. Baik, izinkan ya saya menyampaikan hasil pengamatan coaching tadi. Ya Pak, silakan Pak. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati kegiatan coaching yang dilakukan Ibu sebagai coach ya terhadap coaching. Nah, menurut hasil pengamatan sudah saya catat tadi beberapa hal di sini, terutama yang tadi didiskusi sebelum coaching. Ibu ingin menyampaikan ingin diamati di bagian terkait identifikasi ya. Nah, kalau menurut hasil pengamatan saya ini secara keseluruhan Ibu sudah baik, sudah mampu menggali pertanyaan yang menggali informasi dari coach sebanyak mungkin, sampai si coach itu menyampaikan informasi, menjelaskan situasinya dengan cukup jelas gitu ya. Terus juga masalahnya juga bisa dipahami ya. Terus sampai si coach juga bisa menemukan solusinya
ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Nah itu sudah cukup baik. Bahkan kalau menurut saya ini sudah termasuk lebih gitu ya. Mungkin Ibu sudah sering melakukan coaching seperti ini dan mudah-mudahan Ibu kedepannya lebih meningkat lagi keterampilan coachingnya dan lebih bisa membantu banyak rekan guru ataupun bahkan siswa gitu ya yang membutuhkan bimbingan atau arahan dari Ibu sebagai coach. Itu mungkin hasil pengamatan yang sudah saya catat ya Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu bagaimana? Sesuai tidak apa yang sudah saya sampaikan? Ya, terima kasih Pak atas umpan balik yang Bapak berikan terhadap saya sebagai coach dan Bapak sebagai supervisor. Itu sangat sesuai sekali Pak, umpan balik yang Bapak berikan dan menjadi masukan bagi saya untuk meningkatkan keterampilan saya sebagai coach. Terima kasih sekali lagi atas umpan balik yang Bapak berikan. Baik, sama-sama Bu ya. Jadi istilahnya kita sama-sama belajar. Jadi Ibu juga jangan bosan-bosan untuk terus berusaha dan belajar lebih ini lagi, mudah-mudahan kedepannya lebih sampai ke tahap mahir lah istilahnya ya. Nah ini yang terakhir ya Bu sebelum kita tutup. Kira-kira bagaimana rencana tindak lanjut Ibu ke depannya setelah melakukan coaching ini? Ya, tindak lanjut ke depan saya akan melakukan pengembangan diri tentang coaching. Kemudian saya juga akan terus berlatih baik coaching terhadap rekan sejawat maupun kepada siswa. Dan insya Allah minggu depan Pak sudah ada obrolan dengan rekan sejawat yang sudah menghubungi ingin ngobrol katanya dan ada permasalahan dengan siswa. Saya akan melakukan coaching minggu depan dengan rekan sejawat seperti itu. Baik, bagus sekali ya Bu. Jadi ada keberlanjutan ya, tidak hanya 1-2 kali saja. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Bila perlu misalkan saya membantu menjadi pengamat atau supervisor lagi, ya. Insya Allah saya siap Bu. Ya, terima kasih Pak atas waktunya ya. Ya, terima kasih Bu, sama-sama. Mungkin itu ya yang kita laksanakan hari ini. Terima kasih atas waktunya Ibu. Kita tutup saja ya. Obrolan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.